Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilma. Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kaifa haluk? Kaifa halukunna? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ustazah. Ya, diberi kelancaran, diberi keberkahan, ya. Qadarullah, Amin. pekan kemarin tidak bisa hadir di sini hujan deras, ya. Hujan deras, terus petir, ditambah lagi mati lampu. Jadi qadarullah wifi juga mati, ya. Jadi belum bisa masuk. Baik, kita mau melanjutkan ya pelajaran ya yang selanjutnya ya. Yang kita bahas hari ini adalah irja ya. Ya, irja asyafatain. Ini maksudnya itu irja pada ketika kita membaca ya, posisi bibir kita itu bagaimana. Ya. Atau kesempurnaan harokatnya ini ya pada makhraj ini bagaimana. Ya. Yang pertama kita masuk pada irja. Irja itu kondisi di mana posisi perpindahan satu huruf ke huruf berikutnya dan posisinya itu dimulai dari makhrajnya. Ya. Di sini irja itu ada dua ya. Yang pertama itu pada huruf. Jadi ketika huruf itu ketika huruf itu berharokat. Jadi irja pada huruf yang berharokat. Ya. Ketika huruf itu berharokat, ya dari keadaan sukun, ya makhraj asalnya menjauh dari makhrajnya berhenti di al-jauf. Yang kedua adalah huruf yang sukun. Jadi dari posisi harokat sempurna menuju makhraj huruf yang disukunkan atau mendekat ke makhraj asalnya. Jadi di sini ada dua. Kalau secara dirincikan ya. Jadi posisi perpindahan satu huruf ke huruf berikutnya ini ada dua kondisi ya. Ketika huruf itu berharokat, jadi keadaan sukun. Keadaan sukun itu apa? Keadaan ketika pada makhraj asalnya. Jadi ibaratnya ketika ada huruf, ya huruf itu dia posisikan dalam keadaan sukun. Ya. Jadi kalau berharokat, ketika antum membaca misalnya pada lam, la, ya, la, sebelum ada harokatnya, sebelum menjauh, ya, sebelum kita membaca harokat fathah di situ, itu posisikan, ya, lidah kita atau alat ucap kita itu pada makhraj tersebut. Misalnya pada harful lam, posisikan makhrajnya di lam dulu, dalam keadaan lam itu sukun. Jadi makhraj itu kan bisa diketahui dengan dua cara kan, dengan sukun dan juga bertasydid. Nah ini disukunkan dulu. Jadi rasanya itu kita membacanya itu huruf ini tuh disukunkan dulu, baru dijauhkan, ya. Jadi bit tasodum
bit taba'ud. Jadi dibenturkan dulu pada makhrajnya dalam keadaan sukun tadi, setelah itu dijauhkan dari makhrajnya. Ya, dijauhkan dari makhrajnya. Dari la gitu. Nah, berhentinya di mana? Di al-jauf. Jadi pada huruf yang berharokat itu kan berhentinya di al-jauf. Kalau bahasanya itu terhempas. Gitu. Berbeda ketika huruf itu sukun. Dia dibalik, ya. Posisinya itu menuju makhraj huruf yang sukun. Jadi ketika berharokat, habis berharokat terus ke sukun gitu maksudnya. Jadi posisinya itu menuju makhraj huruf yang disukunkan. Jadi mendekat ke makhrajnya. Contohnya ini pada al. A, a, al, a, al gitu, ya. Lah, kembali irja di sini itu kembali pada makhrajnya. Ya, jangan dikatakan ketika irja itu kita menarik rahang, ya, menarik rahang secara berlebihan gitu, kayak menarik bibir atau mulut ke arah harokat kayak harokat kasro, itu nggak boleh. Jadi jangan sampai dia menarik, ya, menarik rahang atau menarik bibir. Itu kebanyakan menarik bibir, ya. Nah, bibir kanan kiri itu ditarik. Kalau kita misalnya ini dikembalikan pada makhrajnya itu. Enggak. Tapi dia apa? Ini tadi dikembalikan pada makhrajnya. Misalnya pada makhraj lam. Al. Jadi nggak usah ditarik bibirnya atau rahangnya. Al gitu, nggak boleh. Ya. Bisa difahami di sini? Bisa difahami? Menurut Al-Imam Ibnu Jazari dalam matannya, ya, bisa nanti dilihat di matan Jazari, ya. Lah, kondisi yang tidak perlu irja syafatain, nah, kembali dua bibir ini ada dua. Ini anak ambil dari bukunya Ustadz Yahdi, ya. Tapi di sini ada khilaf. Ada yang mengatakan itu dia boleh irja, ada yang tidak boleh irja. Gitu, ya. Tidak perlu irja, bukan tidak boleh. Tidak perlu irja. Gitu. Kalau pendapatnya Ustadz Yahdi di sini, pada harokat dhammah yang berurutan, ya. Jadi kalau ada harokat dhammah yang berurutan itu tidak perlu irja, tidak perlu dikembalikan, ya, pada makhrajnya itu. Jadi contohnya apa? Tilkar rusulu, tilkar rusulu itu nggak perlu diirja. Ada juga la yahzunuhum, itu kan dhammah ya. Nah, itu nggak boleh, nggak perlu diirja. Ada juga yang setelah dhammah terdapat waw sukun, ya. Kayak misalnya baca ta'awud, isti'adah, itu kan ada, ya, secara apa namanya, berurutan kan. Astagfirullah, bentar ya, hati. Itu tidak perlu diirja gitu. Ini anak ambil dari bukunya Ustadz Yahdi, ya. Kalau menurut beliau seperti itu. Ya, namun ada khilaf di sini. Ada yang mengatakan harus irja, ya. Ada yang enggak, gitu. Kalau dirasa di situ tujuan irja itu kan untuk menipiskan huruf, ya. Kalau dirasa di situ tanpa irja, ya, huruf itu tipis, labas, ya, enggak masalah. Tapi kalau dirasa di situ ketika membaca a'udzu, ya, itu dia tebal, ya. Nah, makanya harus diirja. Gitu, nggih. Bisa difahami? Dari sini ada yang ditanyakan? Sebelum kita lanjut ke latihan. Minta diulang lagi dong irjanya Ustazah. Yang bagian mana? Yang bagian intinya gini. Bentar ya. Intinya gini, ketika huruf itu berharokat, ya. Ketika huruf itu berharokat, misalnya ini pada harful lam, la, gitu. Jadi ketika membaca di situ, posisikan dulu lidah kita itu dalam kayak keadaan sukun. Jadi di makhrajnya, di makhraj lam, kayak keadaan sukun, ya. Baru dijauhkan, la, gitu. Nah, ketika menjauhkan itu dia terhempas karena dia merupakan qaddar, ya.
Kalau huruf yang berharokat itu kan al-jauf ya letaknya. Jadi dia muqaddar. La gitu. Jadi nggak boleh ditekan la gitu enggak, atau ada hamzah la gitu enggak. Oke. Jadi dia terhempas la gitu. Dibenturkan dulu pada makhrajnya baru dijauhkan. Berbeda dengan huruf yang dia sukun. Dia dari apa namanya? Huruf sukun ini dia mendekat. Jadi mendekat ke makhraj. Al, nah, dia mendekatkan. Mendekat ke makhrajnya. Ini namanya irja gitu. Itu tujuannya ini untuk apa? Untuk menipiskan huruf, ya. Terutama pada huruf yang dia itu dhammah. Contohnya bisa dilihat itu di dalam apa namanya? Gambar ya, tulisan di situ. Itu pada huruf yang dia dhammah, yang dia itu hurufnya tipis. Kayak itu kan tipis. Nah, ketika bertemu dengan lam yang tipis, dia juga perlu diirja biar tidak tebal. Gitu. Oke, tapi irja di sini itu dikembalikan pada makhrajnya, bukan menarik kayak membaca huruf yang dia itu berharokat kasroh. Oke. Jadi posisi bibirnya itu loh, jangan ditarik. Cukup dikembalikan saja ke makhrajnya. Gitu. Oke. Baik. Kita latihan dulu biar lebih apa namanya paham yang dimaksud Ustazah ini apa sih gitu. Ini bisa dilihat di dalam bagan nyekrolnya terlalu ke bawah, ke atas dulu. Yang al. Nah, di situ. Itu anak kasih ada lam. Saja terlempar. Ustazah tidak ada suaranya. Baik, kita lanjutkan pada lam di sini ya. Jadi ketika irja, kalau dia a itu kan dari apa namanya ketika berharokat ya, pada huruf yang berharokat di sini dia di makhraj dulu. Jadi kita posisikan dia kayak menekan pada makhrajnya dulu. Jadi membenturkan. Nah, di makhrajnya dulu. Gitu. Kayak kita apa namanya? Berhenti dulu baru lari gitu. Sedangkan kalau lam sukun di sini itu kita apa menuju habis dari lari kita berhenti gitu. Itu kalau ada huruf yang sukun. Kita praktekin. Al al ya, dia kan apa namanya menuju makhraj lam ya. Al ya, dipanjangin juga nggak apa-apa ya. Ini untuk menentukan mengetahui mana letaknya gitu. Allah. Ayo coba bersama-sama. Ya, habis ana baru antuna semuanya. Dibuka mic-nya nggak apa-apa. Allah. Ayo, tafadhali. Allah. Tipiskan. Kalau kan tipis. Allah. Allah. Jangan sampai lidah itu lidahnya ya. Allah. Ya, lanjut. Ilmi. Ii.
Ili. Perhatikan pada lam di situ ibaratnya lam yang sukun-sukun itu kadar tawasud ya. Gitu. Nggih. Ili. Lanjut. Ulu. Tipis. Hati-hati. U-nya itu dan juga lu di situ jangan monyong terus. Makanya tadi diirja, dikembalikan pada lam. Tipis. Ayo. Si ibaratnya wongkul lah. Dia masih apa namanya kalau wongkul bahasa Indonesianya itu masih ada kayak tebal gitu. Bukan tapi tipis. Nggih. Ini latihan untuk irjanya di situ. Anak ulangi lagi. Coba diperhatikan dulu. Anda baca dari atas. Allah, illi, ulu. Jadi tipis. Lu, bukan ulu. Bukan. Tapi ulu. Ya, tipis. Oke? Bisa difahami di sini? Insya Allah. Nanti kita praktekin lagi. Sekarang yang bagian yang bawah. Selain dia itu mengetahui irja ya di sini ya, mengetahui apa namanya posisi perpindahan satu ke huruf yang lain, ini kita harus tuntaskan juga pada sifatnya. Contohnya pada harfu sin, dia mempunyai sifat sofir, yang hams dan rokhwahnya nampak ya, nampak runcing di situ. Jangan sampai nanti hilang ya. As. Nah, ini kita belum belajar untuk arah pengendalian suara ya. Jadi ketika as sofirnya arahkan ke bawah, arah suaranya ke bawah. As. Dia tipis. Jangan ke depan. Gitu enggak. Dia arah suaranya itu loh. Itu rasakan dia itu ke bawah. Gitu ya. Terus yang kedua di sini juga ketika dhammah dia diirja, dia tipis. Gitu. Dan kembalinya irja di sini itu ke makhrajnya. Bukan kita menarik rahang. Ya, kayak kita membaca huruf yang dia berharokat kasroh, bukan. Yeah. Tapi bibir monyong ya Ustazah kalau yang doma itu. Domanya monyong, tapi ketika masuk ke sin, ya sin itu kan dia tasydid ya. Yang mana tasydid di situ dia sukun yang pertama, yang kedua berharokat. Jadi ketika masuk ke sukunnya, sin sukunnya, itu dia sudah kembali ke makhraj sin, nggak boleh monyong. Nggak boleh monyong. Insya Allah nanti Anda dengerin monyong apa enggaknya itu nanti kelihatan. Jadi dari segi pendengaran, dari segi bunyi itu sudah berbeda. Oke. Ayo, di kitab Ana baca, Antuna apa namanya? Ikutin ya. Ayo, tafadhali. Tuntaskan dulu sofirnya, sekedar satu harokat. Ayo. Habis itu dihempaskan lagi, fathahnya harus sempurna. Ayo.
jangan miring. Oh, sayang. Is, sis, si. Us, sus, su. Usu, usu, tipis. Masih ada yang baca us, bukan us, tapi u. Us, sus, su. Ya. Beda yang bawah. Yang bawah dia hanya mempunyai sifat al-khawah. Jadi dialirin. Kalau yang tadi sin dia mempunyai sifat hams. Kalau yang bawah enggak, pada harfu dzal. Meskipun seperti itu, dia tetap mengalir aliran suaranya. Hati-hati, dia juga huruf yang tipis. Rawan sekali dia mantul. Terus dialirin. Al, al, za. Ayo. Dialirin. Al, ya, dialirin. Lagi. Konsentrasi, jangan sampai aliran suaranya hilang, rokoahnya disempurnakan sekedar satu harakat saja, ya, karena merupakan lazim, jadi harus nampak. Hati-hati, kalau misalnya dia rawan sekali tebal dari segi suaranya, boleh diirja. Ayo. Lagi, masih kurang, dikembalikan makhraj dzal. Nanti satu persatu insya Allah dikoreksi. Lanjut yang bawah. Kita latihan yang sudah ada, yang sudah menjadi rangkaian kata ya. Ya. Fastaro. Ya. Kesin, jangan sampai dia miring, jangan sampai dia terikhtilat, terkurangi kadarnya. Dibuka rahangnya. Fafa. Fastaro. Ya. Fasta, di situ disempurnakan sofirnya. Fastaro. Yufassiru. Ada yang tamtiq. Jangan melar. Yufassiru. Basyara. Ya. Yubashiru. Ba kashin dia langsung, bukan yubashi, bukan, tapi yubashiru. Ya, yang bawah. Karoma. Ya, roknya tebal di situ, hati-hati. Ada takrir di situ ya. Ditebalin juga takrirnya. Karoma. Yukarrimu, tipis. Tipis ya.
Beda dengan ro yang tadi. Dia tebal, tapi yang ini tipis. Kabbaro. Kabaro. Yukabbiru. Yukabbiru. Kafnya dibuka. Yukabbiru. Yukabbiru. Lagi dari kabbaro biar enak. Kabbaro. Kabaro. Kabbaba. Ba. Kabbaro. Baba. Kabaro. Yukabbiru. Yukabbiru. Runya pendek, nggak boleh panjang. Yukabbiru. Yukabbiru. Ya, tafadhali. Ya, yang awalan, yang pertama. Kita baca ini, apa namanya? Wan Ustazah. Saja signal. Sepertinya ini ya jaringan beliau ya. Iya. Tes, suara anak nggak jelas? Jelas Iya. saja. Jelas Ustazah. Tukar sendiri ya, bentar. Ayo, tafadhali yang awalan. Baik, Ustazah. Allah. Yang ini, as, pakai as saja. As, Oh, sa, itu. yang di bawah ini ya. Iya. Asasa. Belum, sofirnya belum kedengeran, belum mengalir. As, arahkan ke bawah. Jadi arahkan sofir itu ke bawah. Asa. Dan ini kurang ke atas deh. Itu namanya screen-nya. Oke. Yuk, tafadhali. Asasa. Asa. Asas. Nah, gitu. Asasa. Hamzah ke sin. Dia langsung masuk. Jangan A-nya dipanjangin. As. Gitu enggak. Tapi asa. Asa. Gitu. Asa. Gitu Ustazah. Iya, langsung ke sin yang kedua. Asasa. Asas. Kurang. Asasa. Ya, lanjut. Is. Isi. Lanjut. Susu. Belum. Dia masih melibat lidahnya. Tadi kegigit sedikit. Tu. Jadi ujung lidah tempelin pada ujung gigi seri bagian bawah. Tapi dia mau mendekat ya. Mau mendekat ke ujung gigi seri bawah. Makanya jangan terlalu setarain ke ujungnya. Nanti dia apa namanya kegigit atau dia cadel karena sofirnya nggak mengalir. Arahkan aliran sofir ya suaranya itu ke ujung gigi seri. Jadi dia keluarnya dari celah-celah gigi seri itu. Terus arahkan suaranya, mengalirnya itu mengarah ke bawah. Jadi bukan dia standar ke depan gitu enggak, tapi ke bawah. As, as, is. Ya, tafadhali. Susu. Lagi. Usu. Arahkan ke bawah, relax. Susu. Usus. Su. Susu.
Ya, domahnya aja dia masih miring. Bukan u tapi us. Bukan us ya, tapi u. Us tu. Ususu. Belum. Coba dilihat di situ ada sukun. Us sus tu. Ususu. Sus su. Susu. Ah, itu. Oke, nanti dilatih lagi. Yang bawah, fasaro. Yang bawah. Pasaro. Jangan panjang-panjang, itu namanya tamtid. Fasaro. Pasaro. Ya, sebelahnya Yufasiru. yufa. Langsung. Yufasi. Yufasiru. Pada ya-nya tengah lidah diangkat sedikit. Itu belum mengangkat jangan. Yufasi. Yufasiru. Toibar kalau fi koreksiannya di domah ya. Jangan domahnya masih miring. Jadi bukan u tapi u. U gitu. Ya, yu, bukan yu. Oke, jangan baca yu. Yufasi gitu. Usu bukan, tapi usu. Yufasi gitu. Ya. Jadi dari segi suara masih tebal itu. Terus dia nggak vokalnya itu buatan u, tapi kayak u ke u. Jadi dia imalah, condong, miring. Ya. Nanti diperbaiki lagi untuk harokat dhammahnya. Tafadhali yang kedua. Azza. Mohon Iya, bimbingan. Cumi. Baru pertama kali Ustazah. Oh, pertama kali. Masya Allah. Tabarakallah. Nggih, tafadhali. Asasa. Yang bawah. Oh ya. Azzazza. Za. Lagi. Sopir apa namanya? Rohwahnya masih apa? Bukan putus. Azza. Tipsnya, Iya. rasakan lidah jenengan rileks. Terus, rileks ya. Terus, rasakan juga aliran suaranya itu dia merayap. Merayap di permukaan lidah. Jadi nggak ngangkat dia nantinya. Terus ujung lidahnya juga tidak tegang. Jangan ditegangin, nanti dia jatuhnya cadel. Allah. Ayo, Azza. lagi masih agak kaku. Ayo. Azza. Baik, lanjut. Idzi Izi. masih tegang di ujungnya. Idzi. Lanjut. Uzulu. Nah, sudah bagus. Lanjut. Yang basyaro. Basaro ya Ustaz. Ya, sebelahnya. Basaro. Pakai shin. Oi. Basyaro. Basyaro. Ya. Basyaru. Ya, yubashiru. Yubashiru. Ya, lagi diulang. Basyaro. Basyaro. Jangan diangkat suaranya. Nadanya, arah pengendalian suaranya jangan di atas. Ke bawah kan. Basyaro. Basyaro. Ya, terus. Basyiru. Nggih. Masya Allah, tabarakallah. Lanjut, yang ketiga, tafadhol. Apa ilmunya?
Iya Ki, amin. Sudah bagus ya. Nanti dilatih. Pokoknya itu tadi rokoahnya harus dialirin. Ya. Lanjut. Ayo. Yang mana Ustazah? Yang as Ustazah. Ya, dikembali lagi ke as. Asasa. Kok gitu? Disempurnakan dulu dong sifatnya di situ. Asasa. Asasa. Belum, sifatnya belum tertunaikan. Asasa. Asasa. Ini loh Mbak Dinda. Asa. Asa. Itu loh, ada temponya di situ. Jangan sampai di asasa. Nah, sifatnya nggak tertunaikan. Asasa. Ya. Saya yang ketiga, dia cadel. Tergigit. Kurang terhempas. Asasa. Asasa. Belum. Sa. Nah, itu. Lagi. Asasa. Lanjut. Isisi. Isi. Isisi. Masih ada lahja Sunda. Si terhempas. Si. Isisi. Terus. Susu. Ya, belum diirja ketika su. Diirja dulu pada makhluknya. Su. Susu. Usu. Susu. Iya, masih belum terhempas itu. Jadi ada masih kayak lahja Sunda. Su. Gitu. Su. Gitu. Usu. Susu. Bawahnya yang karoma. 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 Nantinya bawah sebelahnya. Yukarimu. Itu ro tipis. Dia langsung melebur ke ro yang tipis. Yukarri. Yukarimu. Tafadhali yang selanjutnya. Jazakillah khairan Ustazah. Ya, Kiamin. Ya. Bismillah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali. Azza. Lidahnya jangan bentar dong. Lidahnya jangan digigit. Cukup ditempelin dengan ringan. Al jangan digigit. Azza. Kebanyakan. Izzi. Uzuzu. Bentar. Salah. Lidahnya kebanyakan nempelnya. Jangan Iya. ditekan. Ya, sampai dia melentu ya. Apa namanya? Dia kayak tegang di situ. Jangan sampai dia di itu. Ayo. Azza. Udah. Biarkan dia mengalir. Azza. Izzi. Ili. Lanjut. Uzuzu. Ya, belum diirja. Dikembalikan pada makhluknya zal. Masih tergigit Ustazah. Ya, jangan dikikit. Tempelin aja dengan ringan dia. Nanti rokoannya hilang.
Uzzuz. Uzzuzu. Iya, masih kebanyakan nempelnya. Iya, Ustazah. Lidahnya tuh jangan banyak-banyak ya, nempelin cukup sedikit. Ya, ini kalau ditempelin banyak atau terlalu menekan, ya namanya tempat keluarnya itu ditutup. Alhasil apa? Aliran suaranya nggak akan bisa keluar. Yang pertama. Yang kedua, dia akan tebal. Kenapa? Karena ketika jenengan tempelin terlalu banyak atau ditekan, secara otomatis ujung lidah jenengan itu nanti tegang. Nah, Iya. tegang itu bisa menjadikan tebal. Nah, Ustazah. Sedikit aja. Ullu, ullu, tipis. Uzzuzu. Ya, lu. Zu. Coba baca, dengarkan instruksi Ana. Ya. Rasakan ujung lidah, tempelin pada ujung gigi seri bagian atas. Sedikit aja, makhraj adzal. Ya. Terus dia rokhawahkan. Ah. Coba. Ya memang seperti itu. Rokhawah itu seperti itu. Ya. Saya didorong. Dari situ sudah tebal. Berarti apa Ya, yang kegigit. salah ya di situ? Karena kegigit Ya. atau terlalu mendorong. Iya. Bisa kita olah di situ. Hmm. Ulu. Nah, huruf ketika sukun ini nggak hanya untuk rokhwah aja. Bisa juga dengan kita pakai nanti ketika ikfa ya, dengung. Itu poinnya di situ. Makanya kita kuasai dulu. Di mana sih letaknya makhraj ketika sukun? Ya, ketika rokhwah misalnya tipis. Ulu ya. Lu Lu. lagi. Ulu lu. Zu. Belum. Belum PR masih ini. menyambung kiri kanan pipi anas. Memang ini PR juga termasuk huruf Iya. dot. Enggak, ini pada harfu dzal kok. Iya. Dza. Za. Ulu tipis. Uzzu. Lulu. Zuzu. Iya, masih ya. Masih tebal Masih kelakar. iya, masih ada ketebalan di situ. Terus rokoahnya belum mengalir. Jadi rokoah itu ketika sukun itu nanti PR-nya, latihannya coba di makhraj ya. Kayak dzal ini ujung lidah tempelin pada ujung gigi seri bagian atas. Terus coba dialirin suaranya. Gitu. Itu latihannya nanti. Ya. Ini, ini latihan untuk rokhwa di situ. Kalau pada sin gitu. Latihannya di situ. Oh, latihan. Ya. Kalau pada shin biar Antona paham bahwasanya di situ itu apa namanya? Tempatnya tebal atau tipisnya itu nanti ketahuan. Jadi aliran suaranya. Ini belum mengalir dengan belum gini. Bukan gitu. Iya, Belum saya. gitu. Oke, nanti dilatih lagi. Yang bawah. Baca saja. Kabbaro. Iya, yang bawah. Kabbaro. Karroma. Kan sebelahnya. Kabbaro. Kabbaro. Yukabbiru. Iya, belum makhrajnya. Coba dengerin Ana. Kabba. 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 Belum. Jangan masih pakai bibir bagian yang bagian kering. Coba ketika mau baca ba disukun ya, bibir atas bawah yang bagian basah di antara basah dengan kering ya, atas bawah itu dikatupkan. Ditahan ditahan suaranya, ditahan nafasnya
Ditekan sedikit pada bibirnya, terus dibaca. Kabba. Kabba. Lagi, kurang ke belakang. Kurang bagian basah. Sedikit. Masih kering itu. Kabba. Kab. Kabba. Nah, sudah. Terus bagian bibir ditekan sedikit. Kurang, nakannya kurang. Ya. Kabbaro. 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 Kab. Kab. Afan. Kabbaro. Ya, masih tebal. Iya. Baba. Baba. Kan bibir atas yang kering bertemu dengan bibir yang basah bagian bawah ya saja. Iya, tapi jangan tadi ketika aplikasi itu bagian yang dia itu kering aja. Iya. Sedikit apa namanya? Jangan itu nekannya bukan biasa relax enggak, tapi ada penekan Iya. gitu. Jangan Iya di situ. benar saja. Tapi ab. Oh. Terus ditahan bagian pita suaranya. Oh. Setelah itu ditekan pada bibirnya. Kabba, kabba, kabbaro. Kabbaro. Belum. Kab. Kabba. Kabbaro. Masih agak ke mim dia Ustazah. Iya. Ya. Berasa sama anak. Kalau anak itu merasanya itu jangan belum menekan di situ. Hmm. Jadi jahar syiddahnya belum dapat. Iya benar saja. Jadi kabbaro gitu saja. Baru ini. Kabbaro. Kabbaro. Tipiskan Mbak. Lanjut. Eh. Yukabbi. Yukabbir. Yukabbiru. Ayo. Yukabbiru. Iya. Yukabbiru. Yukabbiru. Nanti dilatih lagi ini. Iya. Belum. Udah ke mim terasa. Nanti insya Allah dikasih tips nanti di bab makhraj, ya. Naam saja. Lanjut Jazakillah. siapa? Wa iyaki amin. Lanjut siapa? Ana sudah. Ya, tafadhali. Habis ini kita masuk ke bab selanjutnya. Ya. Ya, atas sudah. Iya, boleh. Asas. As-sa-sa. Belum. Sofir, hams. Ya, rokhoanya belum nampak. Ya, kalau hams itu dalam satu percikan. Gitu. Tapi kalau yang sofir, yang rokhawah, itu dia panjang. Gitu. As-sa-sa. Belum. As-sa-sa. As-sa-sa. Itu. Yang bawah. Sebelahnya. Is-tis-ti. Pada sukunya kegigit. Enggak, diulang. Is-tis-ti. Isti. Isti. Is-tis-ti. Belum. Ketika sis. Ya, ketika dia berharokat juga ada hams di situ. Ada sofir. Ada hams, ada rokhawah, ya. Nampak dari sofirnya. Isi. Isi. Is-tis-ti. Lanjut. Us-tus-tu. Hilangkan sofirnya. Us. Desisanya itu loh hilang. Us. Tus. Su. Us. Tus. Su. Belum. Ketika dia berharokat hilang. Ayo, hati-hati. Su. Su gitu saja. Oh. Iya, ada sopirnya di situ juga, ada desisanya. Su. Su. Us. Su. Us. Tus. Tu.
us, sus, su. Iya, nanti PR-nya di situ. Sofirnya kemana ini? Desisanya nggak kelihatan gitu. Nah, berarti irjanya tadi itu bab irja ini belum difahami. Yang mana ketika sukun aja ada desisan as, us ada, tapi ketika berharokat hilang. Ini Oh, gimana? itu sudah. Berarti dia ketika berharokat ini eh, pada huruf sukun yang pertama, ya pada makhraj yang pertamanya ini dia itu nggak tertunaikan. Jadi langsung jenengan terhempas. Langsung kayak ibaratnya itu langsung lari gitu. Jadi belum ancang-ancang dulu gitu. Dan di Ya, sudah. ancang-ancang ini ya dikeluarkan sofirnya. Us, tu, us, tus, tu. Nah, su. Jadi ketika baca sa, itu kan ada sofir di situ. Sa, sa. Sa, gitu sudah. Nah, itu. Tapi dia cepat ya. Jangan sa gitu enggak. Sa bukan, tapi sa cepat. Sa, Sa si su gitu. sa, si, su. Nah, sama di sini. Us, sus, su. Us, oh iya. Us, sus, su. Ya, nanti PR-nya di situ belum. Ketika dia berharakat, sofirnya hilang. Lanjut dari fasaro, Fassaro, ya, yufassiru, yufassiru, yufassiru. ya, gitu. Fa, ada ta'afuf dia. Fa, 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 yufa, yufassi. yufassiru. Oke. Ini mau dilanjut bab irja atau bab lain? Iya. Mau dilanjut bab irja ini latihannya atau bab lain? Gimana? Bagaimana baiknya Ustazah aja? Gitu. Tafadhali yang keenam aja, Mbak Tias. Nam Ustazah. Bismillah. As-sasa. Yang bawah. Az-zazza. Az-zazza. Sedikit. Lidahnya jangan terlalu dikeluarin. Az-za. 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 Heeh. Begitu Ustazah. Heeh. Az-zazza. Ya, terus? Iz-zilli. Terus? Uz-zullu. Ya, lanjut. Yang bawah Ustazah ya. Ya, Bu, itu yang basyaro. Basyaro. Basya. Basya. Basyaro. 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 Ya, shinnya mesti dia monyong. Basyaro. Basyaro. Terus? Yubashiru. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Lanjut, siapa? Tafadhali. Ustazah, jazakillahu khair. Barakallah. Baik. Saya Ustazah. Boleh, ayo, tafadhali. Mohon bimbingannya. Nggih. Azza. 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 Lidahnya jangan terlalu digigit. Jangan ditekan keras. Azza. Nah, coba jangan gini. Az. Az. Berarti terlalu ditekan. Biarkan dia mengalir dengan dengan lembut ya, mengalir dengan panjang. Az. Az. Belum. Terlalu ditekan. Az. Allah.
Azza. Ayo diulang. Azza. Yang zal yang kedua, yang dia itu cadel, terlalu tertekan. Azzaz, azzazza. Azzazza. Terus Izzizi. tipis. Iz, iz, izzizi. Izzizi. Oke, lanjut. Uzzu. Ketika bibirnya jangan ngikut. Jangan ngikut menarik ke bawah. Uzzu, Uzzu. 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 Oke, lanjut. Uzzu. Oke, yang bawah karoma di situ. Iya, baik. Karoma. Kaf. Karo. Karoma. Lanjut. Yukarimu. Itu tipis. Ro yang sukun sebelumnya itu kan sebelumnya kaf ya. Ya. Tapi dia itu berharokat kasroh. Jadi dia idgham ngikut ke tipis. Yukari. Yukarimu. La. Yukari. Yukarimu. Tipis ya. Sama dengan urri itu tipis. Kalau dia ada dhammah ya, ro yang dia tasydid berharakat kasrah, huruf sebelumnya itu meskipun dia fathah atau dhammah itu tetap tipis dia. Masuk ke ro-nya tipis. Bukan yukarri, bukan, tapi yukarri. Nggih? Yukarimu. Yukarrimu. Yukarimu. Baik. Lanjut, tafadhali. Jazakillah khair. Wa iyyaki amin. Yang 8. Baik, Ustazah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali. Baik. Yang as. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. As-sassa. Tapi jangan dipatas kayak langsung direm itu boten. Baik. As-sa. As-sassa. Sa. As-sassa. Bentar, Ade. Ayo. As-sassa. As-sassa. La. Itu makhrajnya shin. Ini ujung lidah nempel ke ujung gigi, ya, mendekat ke ujung gigi dari bawah. As-sassa. Terus. Is-sisti. Lanjut. Us-usu. Lanjut. Pasar. Yang ini. Kabbaro. Kabbaro. Kabba. Kabba. Bukan kabba. Itu baknya orang Jawa. Emang orang Jawa dari itu. Giana juga Jawa. Bukan kabba, tapi itu kan ba ya. Ba di sini itu pakai bibir basah antara basah dengan kering. Jadi antara basah dengan kering, kedua bibirnya dikatupkan. Jadi kayak orang relax gitu. Kalau orang Jawa itu kan mingkemnya kebangetan gitu. Ba gitu kan. Udah ba. Terus ada hams juga enggak. Tapi di sini ditahan, jahar syidahnya ditahan. Kabba. Kabbaro. Bukan kabba.
masih. Kabbaro. Kabbaro. Belum, bahasa dengan kering. Jadi tempatnya gincu itu loh, Jadi tempatnya apa namanya? Lipstick itu loh di situ. Kabba. Kabba. Kabbaro. Kabbaro. Belum ya Ustazah? Belum. Nanti dilatih ketika itu ya makhrajnya. Insya Kabbaro. Kabbaro. Lanjut. Yukabbiru. Iya, belakang jangan panjang-panjang. Ah, Kabbaro. Yukabbiru gitu. Kabbaro. Yukabbiru. 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 Nanti dilatih di bab makhraj. Ini sudah Insya Allah saja, insya Allah. ya. Baik, selanjutnya tafadhali. Jazakallah khairan saja. Iya, Ki Amin. Ya, tafadhali. Yang selanjutnya. Bentar. Yang ke-9 siapa ya? Kalau nggak ada yang baca, mungkin anak mau baca. 9 siapa? Nggak ada ya kayaknya 9 ya. Dia langsung 10. Langsung 10. Mbak Nini, 10. Saja. Bimbingannya Ada? saja. Yang lain aja. Baik, saya Ya. dulu, Nur Elah dulu gimana? Boleh. Boleh. Ini Bu Silakan. Surti ya ini ya. Bu Surti ya. Bu Surti. Nur Ella. Hadir. Ah. Bu Surti hadirah. Kalau nggak ada, tafadhali Bu Nurela. Nah, Ustazah. Hadirah, Ustazah Afan. Hadirah. Manja. Monggo Ibu Iya. Surti dulu berarti. Ayo, tafadhali. Siapa? Ana ya Ustazah? Nggih. Baca yang mana Ustazah Afan? Baca yang zal. Az-zazza. Ini. Azazza. Dialirin dulu rokhawahnya. Ya, disempurnakan sifat rokhawah pada harfu zal. Azza. Azza. Jadi sifat rokhawah itu panjang ya. Panjang banget ya. Kalau dialirin itu sepanjang nafas jaringan habis. Kalau misalnya di dalam nafas kita, dalam apa namanya paru-paru, ya itu sudah habis, backgroundnya paru-paru kan, dia akan habis pula rokhawahnya. Jadi panjang banget. Kalau hams itu dia terhempas satu kali sudah habis. Bedanya hams dengan rokhawah seperti itu. Makanya di sini rokhawahnya dipanjangin. Allah, Allah, ya biar dia tidak memantul. Ya. Azza. Azza. Azazza. Lanjut. Sampai ya Ustazah? Sebelahnya idzi. Izzi. Ayo dibaca lah semuanya. Izzi. Jangan terlalu ditekan. Idzi. Kedengeran nggak suara rokhawahnya? Kedengeran saja. Ngambang aja ya Ustazah ya. Nggak Sadar? terlalu nempel gitu ya. Iya, dia lembut aja nempelnya. Karena dia merupakan huruf yang lemah. Jadi kalau pada huruf yang lemah, dia itu menempel pada makhraj itu dengan lembut. Izzi. Lanjut terus. Izzi. Masya Allah. Lanjut. Uzzuzu. Masya Allah. Tabarakallah. Sudah bagus. Nanti dilatih lagi untuk yang makhraj selanjutnya. Di bab selanjutnya. Ya, tafadhali Bu Nurela. Jazakallah khairan Ustazah. Ya, Ki Amin. Langsung aja ya. Iya, lanjut. Yang sin. Oh, yang sin.
Iya, Asasa. belum mengalir. Sofirnya. Asasa. Asa, asasa. Asasa. Nah, gitu dong. Lanjut. Yang I. Isasi. Isi. Oh, isi. Apa saja nggak pakai kacamata. Isisi. Lagi. Isisi. Isisi. Lanjut. Ususu. Tipiskan. Usu. Usu. Kata? Iya. Ususu. Masih belum. Dia belum irja dia. Belum dikembalikan pada makhraj. Masih monyong terus. Usu. 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 Iya. Ususu. Ususu. Lanjut. Yang mana tadi? Enggak, yang ini yang bawah. Fasaro, ya di situ aja dulu. Fasaro. Jangan panjang-panjang, dia tamtid. Fasaro. Fasaro. Lagi, wazannya belum seimbang. Saro. 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 Lagi, fasaro. Fasaro. Lanjut. Yufasiru. C-nya tuh jangan tamtid, jangan melar. Jangan melar. Yufasiru. Yufasiru. Tafadhali, yang lain. Sudah, jazakillah khair Ustazah. Wa iyaki, amin. Tidak ada lagi? Ini Mbak Sari mau Sari. baca, Ana Iya. Ustadzah. Tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bagian dzal. Azza. Azza. Lidahnya jangan jangan digigit atau terlalu tekan sehingga itu lidahnya yang ujung lidah itu ya ngelipat sedikit ya. Azza. Az. Azza. Iya, belum. Lidahnya jangan terlalu tertekan ya. Jadi itu jadinya cadel. Biarkan seperti itu. Tipisnya seperti itu, terus mengalir dia. Namanya rohwah ya, dia mengalir. Ana belum ketemu ininya huruf za-nya itu ya Ustadzah. Iya. Jadi zalnya itu bentar ya. Ada iklan. Naam la basa Ustadzah. Jadi di sini gini. Pada zal itu kan huruf tipis. Huruf tipis ketika dilihat dari timbangan sifat ya. Timbangan sifatnya dia itu lemah. Jadi banyak lemahnya. Dia ada kuatnya di jahar ya. Jahar tapi dia syiddah. Dia rokhawah. Dia jahar, dia rokhawah. Nah, timbangannya di situ dia lemah. Kenapa? Karena sifat lemahnya itu banyak. Ya, rokhawah, istifal, infitah, dan 3 kan ya. Terus kuatnya di mana? Di jahar dan ismat. Dia kuatnya di situ. Makanya dia merupakan huruf yang tipis. Ya. Jadi ketika bertumpu di situ, dia jangan terlalu ditekan. Kalau jangan tekan gini. Gitu. Makanya jangan sampai terlalu menekan pada makhraj di situ. Pada ujung lidahnya ya, ketika mendorong ke ujung gigi serinya. Jangan sampai tertekan dengan kuat.
Kenapa ya? Karena nanti dia menghalangi sifat rokhawahnya. Rokhawahnya pasti hilang. Kalau nggak gitu, ya sudah pasti dia akan cadel dan tebal. Gitu. Makanya hati-hati di sini. Kalau dia hurufnya tipis, ya dari segi timbangannya harusnya ditipiskan huruf tersebut dalam keadaan apapun. Karena itu merupakan sifat lazim ya, istifal ya. Gitu. Nah, mengenai rokhwah di sini, itu rokhwah itu panjang. Jadi selepas kita membaca sampai habislah nafas kita, kalau kita baca rokhwah itu dia akan panjang. Kalau masih ada gini, berarti itu terlalu ditekan. Intinya cuma seperti itu aja. Jadi mudah. Kalau pengennya tidak terlalu tertekan, ya jangan sampai mendorong dengan kuat. Cukup ditempelkan dengan lembut, gitu. Nah, Bisa Ustazah. dipahami di sini? Anak kadang suka lari ke huruf zai, Ustazah. Karena kegigit itu lidahnya. Berarti posisi rahangnya itu kurang terbuka. Rahang pada fathah orang Arab mutawasid. Tapi kita lihat mutawasitnya itu gimana. Ya, rahangnya itu seberapa gitu. Dilihat rahangnya di situ terbuka apa enggak. Kalau dia tergigit berarti apa namanya dia lari ke makhraj zai, berarti dia makhrajnya belum sempurna ya, belum ke makhrajnya, dan juga rahangnya itu terlalu apa namanya mepet gitu loh, kurang membuka gitu. Jadi setan untuk lidah kita yang tadinya menyentuh ujung gigi sari bagian atas, menempel atau tertempel ke ujung gigi sari bagian bawah. Itu kayak harfu apa namanya lajah Sunda ya. Kita baca ustazah menjadi ustazah gitu loh. Itu karena ya itu tadi dia menempel. Karena setan lidahnya itu mau menempel itu sulit. Ya, karena rahangnya kurang terbuka. Oke, bisa dipahami di sini? Ayo. Nah, Ustazah, insya Allah. Ayo. Dibaca. Al-ladza. Iya. Mbak Sari? Nah, Ustazah. Ayo dibaca. Mic-nya tertutup lagi itu. Afwan, Ustazah, barusan dipanggil dulu. Oh iya, iya. Azazza. Ya, kurang mengalir. Al, al, al. Azazza. Nah, itu nanti dilatih di situ. Lanjut. Izizi. Si kaku. Ii. Il. Habis diam, habis lari, terus dia langsung berhenti. Ii. Ili. Habis itu lari lagi. Ibaratnya lah, analoginya seperti itu. Ayo. Izizi. Ili. Izizi. Ya, nanti dilatih lagi. Belum dapat rokhawahnya. Lanjut. Uzzu. Ullu. Irja. Dikembalikan pada makhraj dzal. Uzzu. Geser makhrajnya. Pada zat atas sukunnya yang kedua. Ayo diulang. Uzzu. Nanti dilatih lagi. Sukun yang kedua masih geser. Baca yang ini. Kabbaro aja. Kabbaro. 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 Kakak. Kabbaro. Kabbaro. La. Ka. La. Ka. Kabbaro. Nah, Ustazah.
Suaranya kedengaran? Hilang suaranya Mbak Sari? Barusan hilang Ustazah. Coba ya diulang. Kabbaro. Kabbaro. Hamzahnya kebanyakan. Ini kayak lahjahnya Madani ya. Kak. Bukan Ka. kabba, bukan kabba. Kabba. Kabbaro. 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 Lanjut. Yukabbiru. Iya, lahjah Sunda ya. Kabbaro. Kabbaro. Terhempas. Kabbaro. Yukabbiru. Cuma yang belakangnya itu jadi panjang dia, jadi tamtid dia. Kabbaro. Yukabbiru. Kabbaro. Yukabbiru. 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 Masya Allah. Barakallah, insya Allah ya. Nanti dilatih lagi. Insya Allah nanti di bab selanjutnya nanti dikasih tahu. Dari sini, dari sini, jadi pada irja di sini ya, irja pada huruf-huruf yang diirjakan itu tujuannya itu untuk menipiskan huruf. Kalau misalnya huruf itu ya pada huruf tersebut itu tanpa kita datangkan irja itu sudah tipis labas. Ya. Atau ketika huruf itu terhempasnya itu dia sudah sempurna. Ya, baik makhraj maupun sifatnya labas. Tapi kalau belum bisa, ya misalnya dia masih tebal atau dia belum tersempurnakan kayak ini tadi sifatnya adza, ya, kalau berharokat fathah lebih mudah. Kalau berharokat dhamma udzu. Nah, kalau masih tebal itu baru didatangkan irja. Tujuannya irja di sini, ya. Jadi udzu, ya. Tapi tidak memungkiri semua huruf ketika dia berharokat, ya. Baik itu dia harokat fathah, kasrah, dhammah, itu aslinya ada irjanya. Karena apa? Itu tadi dibenturkan dulu pada makhraj baru dihempas. Kalau yang dia berharokat ya. Jadi enggak semua huruf itu kita baca langsung membuka mulut gitu. Enggak. Misalnya fathah langsung membuka gitu enggak. Dia diirja dulu pada makhrajnya. Makhrajnya di mana? Di aqsal halq. Jadi aqsal halq di sini tenggorokan bagian yang terjauh ya. Ini ditekan dulu. Irja di situ. Ditekan dulu pada makhraj, ditahan baru dihempas. Gitu. Pada sin juga gitu. Pada ujung gigi sari bagian bawahnya ketika disentuhkan pada ujung gigi sari, ujung lidah ya. Itu di situ dulu. Sa, bukan langsung dibaca sa gitu enggak. Itu namanya bukan bukan irja ya. Jadi disentuhkan dulu sa gitu. Tapi cepat, jangan bukan gitu, tapi cepat sa gitu. Coba di scroll Mbak Nini yang bawah. Terutama pada huruf yang dia itu ada waw ya. Pada huruf waw. Nah, ini kalau irja pada harakat dhammah ya, sama aja ini mewakili. Lagi scroll yang bawah. Terutama pada huruf yang dia itu rawan sekali, jangan kebanyakan Mbak ini. Itu sudah beda bab itu. Lah ini sudah. Terlalu ke bawah, terlalu ke atas. Yang bagian bawah. Iya, yang bawah sendiri. Nah, udah. Ini coba dilihat di situ irja syafatain pada huruf waw, ya. Pada huruf waw yang fathah. Terutama pada huruf waw di sini, dia rawan sekali dia menjadi tebal. Ya, entah itu di depan, entah itu di tengah, entah itu di belakang, ya. Jadi pada irja di sini itu dibutuhkan kalau dia misalnya pada huruf ini menjadi tebal gitu, padahal ini huruf tipis gitu.
Contohnya ya. Fata tuna afwa. Nah, di situ ada afwa. Ya. Wa di situ. Wa-nya di tengah. Ya, fata tuna afwa. Diirja dulu. Jangan langsung dibaca. Fata tuna afwaja. Jadi tebel wa-nya. Waja gitu enggak. Diirja dulu pada makhraj waw yang monyong. Wa afwa. Nah, tapi cepat ya. Jadi kayak nggak terasa kalau dia sedang irja gitu. Waqala. Ya, jadi ketika waw di situ dia irja dulu. Jangan langsung dibaca mangap gitu apa membuka mulut gitu. Wah gitu enggak. Ya, diirja dulu, monyong dulu. Nah, ketika monyongnya itu tidak ada suaranya. Jadi yang ada suaranya itu ketika dia terhempas. Ketika membaca harokatnya. Bisa difahami di sini? Bisa difahami? Ya. Waqala sowa. Apalagi dia sebelumnya ada huruf yang tebal. Makanya diirja di situ. Waqala sawaba. Jangan sawaba. Jangan jadinya tebal-tebal dia. Ya. Usa an aswa. Nah, wa di situ diirja. Usa an aswa. Nah, diirja juga ketika dia di belakang. Ya, jadi cara bacanya itu monyong dulu ketika mengucapkan huruf waw. Tapi ketika monyong itu nggak ada suaranya, belum ada suaranya, cukup kayak isyarat gitu, monyong gitu. Oke. Atau kufuwa, kufuwan ahad. Biasanya kan gitu ya. Di situ ketika wa itu monyong loh. Jangan sampai kufuwa gitu. Jadi di situ monyongnya itu 2 kali. Ku ya sama kaf berarti 3. Kufuwa. Jadi kalau Ustadz ya mengatakan itu ancang-ancang. Ya, apa bahasa Indonesianya ancang-ancang? Bersiap-siap. Jadi huruf yang kelihatan banget dia bersiap-siap itu pada huruf waw. Ya, tujuannya apa ya ini? Agar dia tidak tebal. Gitu. Bisa difahami? Ya, insya Allah. Ya, nanti diaplikasi. Ya, nanti dilatih lagi. Ya. Semakin banyak latihan nanti kelihatan. Jadi kita lidah kita terlatih. Ya, yang pertama lidah kita terlatih. Yang kedua nanti Antuna bisa mendapatkan tips-tips atau metode cara belajar sendiri-sendiri. Jadi memang metode belajar itu memang dari kitanya aslinya. Dari kita banyak latihan, kita akan memahami bagaimana caranya kita harus bagaimana ya ketika huruf itu tebal, terus tipis itu gimana? Itu karena banyak latihan. Ibaratnya mengetahuilah kondisi kita sendiri itu. Karena metode itu kan hadir ya. Itu karena banyaknya pengalaman ya, latihan dan keadaan gitu. Sama halnya Ana membuat metode ini, modul buku ini karena Ana meneliti di situ. Panjang banget, lama banget Ana kemarin itu nelitinya sampai berapa tahun itu. Jadi Ana meneliti murid-murid Ana sih ya. Dari pesantren Ana itu ketika Ana mengajar, ketika ujian itu Ana catat satu persatu. Jadi murid-murid Ana itu Ana catat satu persatu kekurangannya di mana. Ya. Apa sih yang dibutuhkan bagi mereka, bagi orang yang awam gitu ya. Yang awal belajar itu apa sih yang dibutuhin, bagaimana caranya, metodenya gitu. Itu Ana sampai teliti ya. Kayak telitinya itu lama banget ya, bisa 4 tahun kalau nggak salah, 3 atau 4 itu. Lama banget Ana nelitinya itu. Baru ini Ana dapat ya, terus Ana aplikasikan ya, Ana tulis di buku ini.
gitu. Apa saja ya sih yang dibutuhkan gitu. Dan ditambah lagi dari buku-buku ya, referensi dari ketika Ana belajar itu yang disampaikan guru-guru Ana gitu. Itu juga Ana pahami dulu, Ana teliti, oh dia nyambung di sini gitu. Baru ditampilin di sini di buku gitu. Oke? Dari sini ada yang ditanyakan? Udah Ustazah. Baik, insya Allah nanti pekan depan kita masuk ke bab apa ya? Coba di scroll Mbak, siapa namanya? Mbak Nini. Afwan Ustazah, boleh bertanya Ustazah? Oke. Suara tebal tipis nih. Boleh, tafadhali. Oh ini Ustazah, Ana masih kan urba tadi yang bibir kering atas bertemu dengan bibir basah bawah kan Ustazah? Bukan. Yang Bibir mana? basah dengan kering. Di antara bibir basah dengan kering, dengan bibir basah dengan kering. Jadi, bibir atas bawah itu antara basah dengan kering. Bukan ke basah, bukan ke kering aja. Kalau jenengan bacanya pakai yang bibir kering, kering aja, itu bacanya kayak itu tadi. Banyak orang Jawa, baba, baba, gitu. Kalau terlalu ke belakang, itu nanti bisa cembung, mbak, gitu. Iya. Jadi asalnya yang maksudnya bibir basah ke bibir kering itu kan pertemuan bibir atas bibir bawah yang basah Iya, kan kayak, Ustazah? iya. Yes, pokoknya kayak jenengan relax. Jenengan kalau diam, itulah kayak seperti itu. Jadi nggak ada itunya sih, nggak ada perubahan. Ketika jenengan diam, coba di relaxin bibirnya, ditutup ketika diem, ya itu tempatnya. Jadi nggak terlalu di depanin kayak orang Jawa gitu, nggak. Terus nggak terlalu ke belakang, sampai kayak gitu nggak. Yang Ana lihat dari jenengan tadi itu cara menumpukan aja kurang. Jadi kekuatan penumpunya. Jadi mengatupkan, membenturkan antara bibir atas dengan bawahnya itu kurang. Dan juga dari pita suaranya kurang tertutup. Ya, karena kalau Hana nggak sempurna Ustazah. Iya. Insya Allah nanti di bab makhraj dikasih tahu gimana caranya gitu pelan-pelan. Ya. Ustazah, Wa iya ki amin. Untuk pekan depan insya Allah ya, semoga dimudahkan. Itu kita masuk ke suara tebal tipis. Ini arah pengendalian suara yang tadi Ana bilangkan. Harus diarahkan ke atas, ke bawah, atau pertengahan. Ini insya Allah nanti dilatih di sini. Ya. Semoga memudahkan. Baik, di sini sudah maghrib ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan Ustazah. Jazakallahu khairan Ustazah. Amin, amin. Ila liqa. Mbak. Jazakumullah khairan. Mimi yang sudah hadir. Izin tutup ya Sampai ketemu pekan depan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi